Baik, Bapak Ibu, gimana, sudah siap? Siap ya? Gimana kabarnya hari ini? Masih mau tambah tidurnya? Oh, ya. Kalau sebagian manusia siap-siap pagi hari ini semangat untuk mengolahragakan raganya, mengsehatkan raganya. Tapi kita pagi-pagi hari ini sebelum matahari terbit mau mensehatkan rohani kita dulu. Inilah yang sering sekali banyak dilupakan. Lupa bahwa dirinya terdiri dari dua unsur, yaitu jasad dan rohani atau jiwa. Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sabbaha lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul mukarramun yang sama-sama kita muliakan, para alim ulama, para kiai, para guru-guru kita, terkhusus guru kami, mursyid kami, Fadilatul Ma'ali Syekh Haji Sa'adi Al-Batawi. Kita doakan guru-guru kita, para ulama kita yang masih hidup, Allah berikan panjang umur, Allah berikan kesehatan, dan semoga dengan keberadaan mereka Allah turunkan rahmat dan berkahnya untuk bangsa dan negeri kita tercinta. Juga yang saya hormati para penasehat, para orang tua kita semua, para penasehat Masjid At-Taqwa Pelutangan. Saya doakan juga mereka sehat dengan umur, dan juga yang saya hormati seluruh jemaah subuh Masjid At-Taqwa Pelutangan, yang semoga niat kita, ayunan langkah kaki kita datang ke tempat ini memenuhi panggilan Allah dan panggilan Rasulullah, yaitu sholat berjamaah dan talabul ilmi. Semoga itu semua menjadi penyebab Allah menurunkan rahmat dan ampunannya kepada kita semua. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini menjelang matahari terbit, pada sholat subuh, kita bersama-sama bertalabul ilmi dengan mengangkat tema apa Bu tadi, Pak? Misi tauhid di balik panggilan haji. Siapa sih yang gak mau pergi haji? Bapak Ibu mau kan pergi haji? Mau. Tinggal tunggu aja siapa yang mau bayar. Atau tinggal nunggu rezeki yang akan Allah berikan kepada kita. Ini pasti semua menginginkan suatu saat dapat berkunjung ke Baitullah, suatu saat dapat berziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya menginginkan, bahkan saking pengennya rela ngantri puluhan tahun. Sekarang berapa tahun ya Pak ngantri? Soalnya saya juga belum daftar haji. Ya, puluhan tahun. Nah, dari menunggu puluhan tahun inilah seyogianya, semestinya bagi mereka yang sudah mendaftarkan haji mempersiapkan diri, karena 10 tahun, 12 tahun, 13 tahun itu sebenarnya waktu yang cukup untuk mencari bekal haji. Ya. Nah, oleh karenanya pada pagi hari ini kita sama-sama akan belajar
tentang misi tauhid di balik panggilan haji. Bapak Ibu, sebelumnya nanti saya mohon maaf tidak sampai jam 6 lewat seperti biasanya, tapi nanti sampai pukul 6 saja karena ini minggu keempat. Minggu keempat itu di majelis kami pengajian bulanan. Ya, pengajian bulanan nanti harus dari sini saya ke Tanjung Purut untuk bertolak ilmi kembali kepada guru kami, yaitu pada momen taklim bulanan. Bapak Ibu, bagi yang mau hadir, monggo silakan. Baik Bapak Ibu, kemarin bulan yang lalu kita telah sedikit membahas tentang tentang haji. Haji ini bagian dari rukun Islam yang terakhir atau yang kelima. Bapak Ibu, dalam Al-Quran di antara 5 rukun Islam ini, baik syahadat, sholat, puasa, zakat, yang merupakan namanya diangkat dalam Al-Quran menjadi salah satu surat dalam Al-Quran hanya ibadah haji. Tidak ada yang namanya surah syahadat, surah sholat, surah saum, tidak ada. Tapi adanya surah Al-Hajj, yaitu surat haji. Oleh karenanya, bagi mereka yang memang meniatkan dirinya untuk melaksanakan ibadah haji, harus membangun ketakwaan melalui 4 fondasi ini. Karena kalau keinginan membentuk ketakwaan setelah pulang haji itu sulit, Pak. Kenapa sulit? Baru mau pulang haji, baru ada niat mau membentuk ketakwaan setelah pulang haji itu susah, itu sulit. Kenapa, Pak? Kenapa, Bu? Karena setelah pulang haji baru niat mau membentuk ketakwaan itu sulit, dikarenakan sudah terlebih dahulu dikedepankan kesombongannya, keangkuhannya bahwa dia telah memiliki gelar haji. Sulit, Pak. Sulit. Kalau baru mau membentuk ketakwaan pulang haji itu sulit, karena sudah di kedahuluan dengan kesombongannya sudah memiliki gelar haji. Coba Pak, kita lihat dalam realita kehidupan, kebanyakan orang setelah pulang haji rajin banget yang namanya datang kondangan, datang ke arisan. Biar apa? Dipanggil haji. Nah, oleh karenanya untuk sampai kepada haji ini, haji kan puncaknya Arafah. Nah, Arafah insya Allah jatuhnya hari Selasa di tanah air. Ya. Senin insya Allah besok kita akan puasa Tarwiyah. Selasa puasa Arafah. Untung jatuhnya ke hari Minggu, jadi bisa minum dulu deh. Nah, dan jarang sekali dalam momentum Walimatus Sabar dibahas tentang prinsip dan konsep haji yang ada dalam surah Al-Hajj. Nanti kalau Bapak Ibu bawa ponsel dan ada aplikasi Al-Quran, silakan dibuka. Karena surah Al-Hajj ini sudah 2 minggu dikaji di majelis kami. Surah Al-Hajj ayat pertama saja, ya di situ disampaikan. Nanti kita akan paham apa sih misinya dipanggil oleh Allah. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil manusia, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalas sya'ah syai'un 'azim. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil manusia secara global, umum, anas. Karena bedanya nanti anas, insan, basyar, tapi kalau dikaji sekarang terlalu lama nanti. Ya,
Anas itu berarti sifat manusia yang memang harus bersosialisasi bermasyarakat. Makanya disebut nas, manusia. Makanya kalau kita mau ke surga nggak bisa sendirian, nggak bisa memikirkan pribadi diri sendiri tanpa mengajak manusia. Karena dalam ayat ini Allah telah mengajarkan melalui zatnya sendiri, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Makanya para nabi dan rasul diutus itu untuk mengajak manusia sebanyak-banyaknya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah ini Pak, ya ayyuhan nas, Allah saja telah mencontohkan ya kepada kita. Allah saja memanggil manusia hamba-Nya, ya ayyuhan nas. Dan menariknya yang menjadi pelajaran buat kita, ini satu ayat aja ini banyak banget pelajarannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan harfu nida yang formal. Bukan hanya menggunakan iya. Ya itu kan artinya wahai. Hey, ya itu hey. Ya sabar, sabar. Ya Udin, Udin. Oh sabar Udin. Ya itu tapi belum formal, belum santun. Tapi di ayat ini Allah menambahkan kalimat ayyuha, ya ayyuha. Allah saja sudah mencontohkan, memberi pelajaran kepada kita dengan kata yang penuh kesopanan, adab. Jadi diawali dengan sebuah adab. Jadi adab itu di atas ilmu. Ya ayyuhan nas. Oleh karenanya untuk mengajak manusia sebanyak-banyaknya dari ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan pelajaran kepada kita strategi untuk mengajak manusia, yaitu dengan adab, dengan kesantunan, dengan kesopanan. Lihat para wali songo berhasil ya, menyebarkan agama Islam, menanamkan nilai-nilai tauhid dengan cara adab, melihat budaya mereka. Jangan tiba-tiba masuk, datang ke mereka, lihat budaya mereka lalu dibilang syirik, Nah ini dia mengajar Islam tapi merusak klub malam, merusak yang lain, nggak begitu caranya. Jadi di sini Allah telah mengajarkan dengan adab. Kan di dalam ayat lain juga Allah menyampaikan ya billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Dan Rasulullah berhasil ya, waktu beliau singkat dari 40 menerima wahyu sampai 63, kurang lebih 23 tahun, itu berhasil menanamkan nilai-nilai tauhid. Waktunya singkat. Dengan cara apa? Dengan cara akhlak. Kebanyakan dengan cara akhlak, bukan dengan cara perang. Walaupun banyak perang yang beliau lalui, tapi lebih banyak dengan cara akhlak, banyak yang masuk Islam. Nah, oleh karenanya di sini ayat ini mengajarkan, ternyata mengajak manusia itu harus dengan adab tata krama. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Nah, di sini bertakwalah kalian kepada Tuhanmu. Di sini lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita dalam menyampaikan misi Allah. Tadi pertama adab, yang kedua jangan bawa keangkuhan, kesombongan. Saya di pertemuan Rasul, cuma ajunan, jangan. Di sini ittaqu rabbakum, bukan ittaqullah, tapi ittaqu rabbakum. Bertakwalah kepada Tuhanmu. Allah belum menunjukkan zatnya. Ya. Rabbakum, Tuhan kalian. Karena panggilannya masih global, wahai manusia, ittaqu rabbakum. Bertakwalah, tunduklah kepada Tuhanmu.
Kita disuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini mencari Tuhan kita. Emang kita udah ketemu Tuhan kita, Pak? Baru tahu Allah doang tulisannya, namanya. Emang udah kenal sama Allah? Gitu. Makanya ada dalam sebuah hadis dan juga kalam-kalam ulama, la tasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'ruf. Kalau seseorang tidak belajar ma'rifat, tidak mengenal Allah dengan baik. Kalau tidak mengenal Allah dengan baik, maka bagaimana ibadahnya mau diterima? Nah ini, ittaqu rabbakum. Tapi nanti beda kalau panggilannya orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah, baru Allah di situ. Karena panggilannya amanu, yang udah beriman. Makanya panggilan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam itu gak sembarangan panggilan. Panggilan terkhusus pada mereka yang sudah beriman, yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita kritisi ayat-ayat ini, pantaslah, ya Allah, kok banyak manusia termasuk diri saya selesai Ramadan masih begini aja, bukan makin bertakwa, ternyata dipanggil yang beriman, belum memenuhi kriteria diri saya, ya Allah, belum melalui standarisasi. Nah, oleh karenanya di sini panggilannya ya ayyuhannas ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhan. Ini ayat pertama surah Al-Hajj. Itu jarang banget dibacakan dan dibahas saat walimatus safar atau bahkan sebagai pembekalan orang-orang haji. Karena disinilah konsep awalnya. Oh, ternyata kalau mau pergi haji itu harus diawali dengan adab yang baik. Karena kita sedang bertamu di rumah Allah, nggak boleh sembrono, nggak boleh sembarangan, harus ada etika dan tata keramanya. Kita aja kalau bertamu ke rumah orang kan, kalau nggak sopan diusir, Pak, ya kan, Bu? Nah, makanya harus dengan etika yang baik, pakaiannya yang baik, terus kalau ada aturan yang harus diikuti di tempat itu, ya, jangan ngedumel di hati, ya, antrian panjang WC ngedumel panjang banget. Ya karena kita berada di tanah haram, tanah yang dimuliakan karena ada nilai-nilai tauhid di situ. Kenapa sholat di Masjid Nabawi pahalanya luar biasa? Karena di situ ada nilai tauhid. Kenapa di Masjidil Haram juga sholatnya pahalanya luar biasa? Karena di situ ada nilai tauhid. Nah, oleh karenanya ini surah Al-Hajj ayat pertama ini mengajarkan konsep tauhid, konsep haji. Makanya kalau mereka yang melaksanakan ibadah haji tidak memahami konsep haji, maka pulang tidak bawa pembaruan, maka pulang tidak menjadi solusi buat permasalahan bangsa dan negeri ini, justru malah nambah permasalahan. Nah, oleh karenanya ini luar biasa ayat ini. Ittaqu rabbakum, bertakwalah, taatlah kepada Tuhan. Karena surah Al-Hajj berarti identik dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun dalam tesisnya, kalau bahasanya dulu kami, ya tesisnya beliau itu mencari Tuhan melalui pengamatannya, analisanya terhadap alam semesta ini. Dikumpulkan tuh data-datanya, lihat matahari, bulan, lalu dianalisa, diolah, dikaji, sampai akhirnya ya beliau menyimpulkan kesimpulan dari analisanya. Oh, ternyata di balik alam semesta ini ada penciptanya. Makanya ini wajhatu wajhiya lillazi fataras, bukan belum lillah, tapi lillazi. Ya. Karenanya nanti
Kalau kita mengikuti metode Nabi Ibrahim dalam mengenal Allah, nanti Allah akan jemput rahmatnya. Allah akan turunkan rahmatnya, cahayanya kepada kita. Kalau kita mengikuti metode Nabi Ibrahim, banyak merenung di malam hari, memikirkan alam semesta, termasuk diri sendiri, nanti ada di surga. Nah, oleh karenanya ini kajian sangat luar biasa banget, Bu. Konsep ittaqu rabbakum. Kita disuruh mencari Tuhan kita dengan metode Nabi Ibrahim ini. Makanya bulan Dzulhijjah ini, Pak Bu, ini bulan Nabi Ibrahim menjadi bahan pembicaraan. Cuma benar nggak jadi bahan pembicaraan di bulan Dzulhijjah ini? Tuh masalahnya, sering nyebut namanya setiap tahiyat akhir, tapi belum mudah-mudah juga ya kita, belum masuk juga ke dalam sanubari kita. Nah ini Nabi Ibrahim seharusnya di bulan Dzulhijjah ini itu seharusnya banyak diminati ajarannya, dikaji ajarannya. Ya ibarat pertandingan big match lah sepak bola, pasti semua mau nonton, gak ada yang tinggal. Tapi nyatanya di bulan Dzulhijjah banyak yang melewatkan tentang ya, kajian ajaran Nabi Ibrahim ini. Ya kalau big match kita nggak ketinggalan, kalau perlu diusahakan begadang. Tapi ketika di bulan Dzulhijjah ini big match-nya luar biasa ini. Nabi Ibrahim, keluarganya, istrinya, anaknya versus iblis setan. Makanya nanti dilemparin ke setan jumroh. Makanya kalau nggak punya ilmu, nggak punya amal, nggak punya takwa, lempar jumroh biasa aja. Melempar kata setan, oh CS gue ini lempar gue. Yeah. Nah makanya ini luar biasa, tapi banyak dari kita di bulan Dzulhijjah ini malah ketiduran, malah asik dengan kehidupan dunia, ternabobokan, jadi lupa sama ajaran Allah di bulan Dzulhijjah ini, yaitu tentang Nabi Ibrahim. Ittaqu rabbakum. Nah, ini ya Bu, jadi konsep haji pertama apa tadi? Adab, kesopanan. Kemudian yang berikutnya takwa. Dengan cara apa ketakwaan itu dimunculkan? Dengan mencari, menelusuri, dengan mengaktifkan akal yang Allah berikan. Jangan dininabobokan kali ini, karena keimanan seseorang tingkatannya tergantung intelektualnya. Semakin tinggi intelektual dia dalam mengamati alam semesta ini, maka semakin tinggi pula keyakinan dan imannya. Nah ini, jadi modalnya itu takwa. Makanya wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Takwa. Pilihan yang terbaik dalam kehidupan dunia ini adalah takwa. Dan takwa itu harus dengan ilmu dan amal. Nah lalu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan inna zalzalas sya'ah sayyun azim. Ini Pak. Sesungguhnya kenapa sih dipanggil oleh Allah di manusia untuk haji? Dan kenapa sih bekalnya takwa? Karena inna zalzalas sya'ah, Allah sangat sayang sama kita, diingetin sebagai warning, peringatan buat kita. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat syai'un azim, sesuatu yang teramat besar, ngeri, ya, mengerikan. Ini Pak. Makanya Pak, kalau analogi kecil aja, di bungkus rokok ada tulisan kematian di situ, kanker. Udah diperingatin masih aja. Maaf ya, yang merokok. Kita abaikan peringatan itu. Ya, makanya belajar dari hal yang kecil. Kalau dari hal yang remeh kecil aja kita tidak meremehkan, dari hal yang kecil kita meremehkan, itu akan terbiasa.
terhadap ayat ini, nanti kita nggak ada rasa apa? Rasa khauf, rasa takut kepada Allah. Kata Allah, inna zalzalas sya'ah syai'un azim. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu teramat pedih, teramat mengerikan. Makanya sebelum datangnya itu, kita dipanggil oleh Allah untuk mengenal Allah sehingga kita menjadi hamba yang bertakwa. Karena hanya orang yang memiliki bekal takwa yang akan selamat dari kengerian, ya, dasarnya hari kiamat ini. Ini Pak. Makanya ini kenapa ada dalam surah Al-Hajj? Karena dalam haji itu, ya, ada refleksi hari kiamat Pak. Coba orang yang pergi haji, pakaiannya Pak, 2 kain putih, ikhram, itu nggak boleh yang lain. Coba di atas kepalanya, boleh nggak ditutupinya laki-laki? Nggak boleh. Artinya tidak terlihat mana jenderal, tidak terlihat mana polisi. Nggak boleh pakai atribut yang lain. Itu gambaran hari kiamat, semuanya sama. Ini Pak. Makanya surah Al-Hajj ayat pertama ini indah bagus. Belum pernah kan Pak dapat kajian kayak gini. Ya, ini konsepnya ini luar biasa Pak. Surah Al-Hajj ayat pertama. Dan Bapak Ibu, hari kiamat itu ada 2. Yang dimaksud di sini memang kiamat yang teramat besar nanti. Tapi sebelum kiamat besar, kita diperingatkan oleh Allah kiamat kecil, akibat ulah kita sendiri. Ya, dan juga sebagai ujian dari Allah untuk menguji, ya, validitas keimanan dan keyakinan kita. Yaitu kegoncangan apapun, Pak. Kegoncangan permasalahan yang kita hadapi. Kegoncangan ekonomi. Kalau nggak punya bekal takwa, goyah kita. Bisa marah-marah sama Allah. Benar nggak? Gimana sih Allah hari ini? Kok dagangan saya sepi, nggak laku? Kalau nggak punya bekal takwa, rusak tahun ini. Ya. Diguncang kita di dalam kehidupan. Punya permasalahan apa? Permasalahan belum bayar kontrakan rumah, biaya sekolah anak, kita diguncang. Belum sakit, ya, sakit yang Allah berikan kepada kita. Dari goncangan-goncangan itu, ya, melalui ujian yang Allah berikan, mampukah kita mempertahankan tauhid kita, keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai jatuh kepada kemusyrikan, ngambil jalan tol. Jangan sampai jatuh kepada kezaliman, mengambil hak orang lain, korupsi, ya, ataupun yang lainnya. Makanya bekal takwa ini luar biasa. Kalau para pejabat, para pemimpin bangsa ini punya bekal takwa, beres permasalahan. Kalau setiap bangsa Indonesia yang pergi haji memahami konsep haji, pulang beres permasalahan bangsa ini. Nggak, permasalahannya nggak paham, karena ya nggak pernah diajarkan tentang surah Al-Hajj ayat pertama ini. Hanya mereka-mereka yang telah mengenal Allah, yang telah mendedikasikan hidupnya untuk mengajak manusia membawa misi tauhid, yang akan paham ayat ini. Makanya saya pribadi beruntung bertemu dengan guru kami, mursyid kami, yang paham. Inna zalzalah sa'ah syai'un azim. Ya, jadi hari kiamat kecil dulu, ini kiamat kecil, kegoncangan permasalahan. Jangan sampai-sampai gara-gara bumbu dapur di rumah, gara-gara permasalahan rumah tangga, sholat kita rusak. Coba nih Bapak Ibu, habis cekcok nih sama istri itu sambil wudhu sholat, kira-kira sholatnya bisa usul? Ayo. Udah lihat apa ya? Allahu Akbar. Ini nggak tahu apa ya, saya capek kerja. Capek pulang rumah bukannya dari disediain makanan,
gimana cara kita berkomunikasi dengan istri, berkomunikasi dengan anak. Gak boleh yang namanya ya binatang safari keluar dari mulut kita. Ya, tuh. Makanya etika. Makanya kenapa Nabi Ismail kecil ketika disampaikan oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, wahai anakku, ya, ini Allah, ya, ayah bermimpi, asbahuk menyembelih, mazal Allah. Tuh, enak banget dia diskusinya. Bagaimana pendapatmu wahai Nabi Ismail setelah mendengarkan ini dari bapaknya? Apakah Nabi Ismail kecil lari pak takut sambil menyampaikan, bapak gila, ya, ibu, bapak gila, masa saya harus sembelih? Emang gitu pak Nabi Ismail? Enggak. Ya abadi, wahai ayahku, if'al, laksanakan ma tu'mar, apa yang diperintahkan kepada. Satajiduni insyaallah minas shabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Ada kata insyaallah. Kata ketawaduan diserahkan semuanya kepada Allah. Ya Pak, indah Pak. Kenapa Nabi Ibrahim ini langsung punya keyakinan langsung mau? Karena berkat didikan ibunya, didikan bapaknya. Ketika Nabi Ibrahim jarang pulang Pak ke Mekah, ya. Tapi ketika ditanya oleh anaknya, Bu, bapak kemana? Aku jarang pulang. Ibunya dalam menyampaikan ke anaknya dengan bahasa yang baik, dengan cara yang baik. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh ibu sebagai madrasah al-ula, ya, sebagai madrasah pokok sekolah di rumah, itu harus memberikan pendidikan yang baik. Ya, kalau kita kan di rumah biasanya kalau suami lama pulang, tahu tuh bapak lu punya simpanan lagi kan, tahu bapak lu main-main sama teman-temannya nggak pulang-pulang, nggak mikir anak mau. Tapi kalau Nabi Ibu Siti Hajar radhiyallahu anha, beliau nggak seperti itu. Nah, ayahmu hebat, ayahmu luar biasa, ayahmu ya jarang pulang ke rumah karena beliau utusan Allah Tuhan untuk mengajarkan manusia kembali kepada Tuhan. Tuh, ditanamkan gaya yang baik. Ya. Ini pelajaran buat kita. Kalau ingin anaknya baik, ya tanamkan yang baik-baik, beri contoh yang baik, karena itu akan menjadi teladan buat anak kita. Nah ini kegoncangan permasalahan dalam kehidupan. Makanya Nabi Ibrahim kata Allah ya dalam surah Al-Baqarah ayat 124, wa ijibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Kalau di sini menggunakan kata wa iz, ini berarti kita disuruh memperhatikan, mengaktifkan akal kita. Ya. Ingatlah ketika Tuhanmu ya, menguji Nabi Ibrahim di kalimat, ya, dengan berbagai ujian. Fa'atammahum, Nabi Ibrahim berhasil menyempurnakan ujian-ujian itu, berhasil melewatinya dengan sempurna. Sempurna itu artinya tidak sedikit pun ya ada unsur kesyirikan di situ. Ya, tidak sedikit pun ada unsur ngedumel di situ. Ya. Tidak ada sedikit pun ya, benci marah kepada Allah dalam melewati ujian yang Allah berikan. Di sini menggunakan kata fa'atammahum, tamat, sempurna. Ini menjadi contoh Pak buat kita. Karena apa? Ternyata hasil tesisnya Nabi Ibrahim ini mampu mengantarkan, ibu tahu tesis ya? Tesis itu ya apa namanya karya ilmiah untuk menempuh jenjang S2. Ya. Tesis Nabi Ibrahim ini ya itu mampu ya, membakar akal Nabi Ibrahim ini sampai menemukan siapa Tuhannya.
Kalau sudah menemukan Tuhannya, dia yakin kalau mengajak manusia mengenal Sang Pencipta, pasti ada yang menjamin, ada insurannya, ya, ada warantinya, ada garansinya, ada insurannya. Makanya Nabi Ibrahim ketika ya dibakar oleh kaumnya, nggak kesentuh sama api, karena keyakinannya luar biasa. Saat menyembelih anaknya pun keyakinannya luar biasa. Begitu kan Nabi Ismail. Nah, oleh karenanya ini Nabi Ibrahim contoh yang luar biasa. Makanya bagi Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lalu Nabi Ibrahim alaihissalam ya, di ayat Al-Baqarah 125 di surah Al-Hajj juga ada di ayat yang ke, coba nanti dibuka ya kalau bawa Al-Quran, di ayat yang ke berapa ini? Di ayat yang ke-26 hampir sama ya, apa namanya maknanya dengan Al-Baqarah ayat 124. Kemudian di surah Al-Hajj ini bunyinya wa iz bawana li Ibrahim makana bait alla tusyrik bi syai'an. Ya. Nah, di sini Nabi Ibrahim telah Allah tempatkan ya, makana al-bait, yaitu di rumahnya Allah, yaitu yang ada di Makkah, di Makkah. Di sini kata Allah, pokok pertamanya, konsep pertamanya Allah tusyrik billah. Jangan engkau melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau nodai niatmu pergi haji dengan ada kesyirikan. Kan sudah kita bahas ya, dalam kuliah subuh. Memang berhala di lingkungan Ka'bah tidak seperti zaman sebelum Nabi Muhammad diutus. Ya, dulu berhala itu banyak mengelilingi Ka'bah, bahkan di dalam Ka'bah pun banyak berhala. Ada berhala Lata, Uzza, Manat, dan lain-lainnya. Nah, sekarang berhala itu memang tidak terlihat. Cuma berhala itu tersirat, tersembunyi di mana? Di dalam diri kita. Niat haji bukan menyengaja bermakrifat kepada Allah, tapi niat haji menuhankan dengan menuruti nafsu dan syahwat ini ya, dengan keinginan-keinginan dunia. Bukan menyengaja bermakrifat kepada Allah. Sampai di Kiswa, sampai di Multazam, doanya jabatan, doanya bisnis, doanya dagangan. Bukan doanya janji kepada Allah pulang dari tempat ini akan membawa misi tauhid. Kalau masalah keberkahan nanti pasti akan Allah berikan. Makanya siapa saja yang memuliakan agamanya, hidupnya akan mulia. Makanya dalam ayat Al-Quran kan ada ayat yang berbicara banyak manusia yang menjadikan nafsunya Tuhan. Nah, makanya seseorang yang ingin melaksanakan ibadah haji harus berupaya membentuk takwa dalam dirinya, karena modal takwa ini penting. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ini kenapa sih kok dipanggil haji kita oleh Allah? Nah, di ayat yang ke-25 ini kan ada nih, wa'azim fin nasi bil haji. Panggillah manusia wahai Ibrahim untuk pergi haji. Nah, di sini yang manggil adalah Nabi Ibrahim. Ya, kenapa Allah melalui wasilah Nabi Ibrahim? Walaupun Nabi Ibrahim saat itu menyampaikan, ya Allah, bagaimana aku mampu memanggil manusia? Suaraku terbatas. Tenang saja wahai Ibrahim. Ya, engkau lakukan semaksimal yang kau bisa. Nanti urusannya itu serahkan kepada.
Nah, oleh karenanya perintahnya Allah kepada Nabi Ibrahim, ya, wa tahhir baita lit-ta'ifina wal 'akifin, ya, wal qa'imina wal ruk'is sujud. Disuruh mensucikan, membersihkan rumahnya. Artinya apa Bapak Ibu? Di sini ada maksudnya nih. Makanya kita sebagai Nabi Muhammad, bagi umat Nabi Muhammad, ini beliau menginginkan kita sebagai umat yang jeli dalam beragama. Kenapa sahabat maju, para wali songo maju? Ya. Apa yang membuat mereka bisa maju? Di Indonesia yang pergi haji kurang lebih 500.000. Kenapa nggak membuat Indonesia maju? Maju apa makin mundur? Nah ini, ya. Karena tadi tidak pernah jeli. Nah makanya coba lihat Pak, ya. Ini konsep ajaran Nabi Ibrahim. Wa tahhir baitiya. Ya. Kalau di surat Al-Baqarah ayat 125, wa ahidna ila Ibrahim an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina wal ruk'is sujud. Ya. Artinya apa Bapak Ibu? Ya. Supaya manusia ini mau datang, kemaslah ajaran itu dengan baik. Makanya Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mensucikan, membersihkan rumah Allah ini. Ajarannya indah. Mensucikan ini bukan hanya fisiknya, tapi ruh ajaran ini juga disucikan, jangan ada kesyirikan. Makanya di majelis kami, ya, guru kami Kiai Haji Sa'adi Al-Batawi, ya, slogan beliau di majelis yaitu apa? Memberi, memfasilitasi, melayani, mendidik. Ini yang dimaksud at-tahhir, mensucikan, yaitu dengan cara memberi, melayani, memfasilitasi, mendidik. Cari ulama yang seperti itu. Nah tentu kalau ada slogan memberi, memfasilitasi, kemudian melayani, memberi, sudah pasti harus punya wadah, laboratorium, tempat. Ya, karena kalau nggak ada tempat, mana mungkin bisa memfasilitasi. Sekarang mau jadi fasilitasi. Jemput saya ya pakai mobil. Jangan lupa ya DP-nya transfer dulu. Ya. Ini Pak, at-tahhiru baitiya. Makanya para nabi dan rasul diutus oleh Allah untuk, ya, memberikan inovasi ajaran supaya ajaran ini dikemas dengan baik sehingga banyak diminati. Ya kita belajar Pak dari konten-konten YouTube, Facebook yang banyak diminati itu yang bagaimana sih? Yang kontennya menarik. Ya, mesti kita nggak belajar sih dari YouTube, kontennya aja menarik. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, bilisani qaumi, dengan cara bahasa kaumnya, budaya mereka dikemas, diinovasi. Makanya mereka yang intelektualnya jalan, mereka akan punya inovasi. Makanya kalau Bapak Ibu nanti ada kesempatan datang ke majelis kami, lihat fasilitasnya, lihat bangunannya, itu hasil karya pemikiran mursyid kita melalui bimbingan Allah. Inovasi masjidnya dia, ya, tempatnya dia. Nah kalau kita nggak ada inovasi, ajaran ini jerumut, gitu-gitu aja. Ciri-ciri ajarannya jerumut gitu-gitu aja Bapak. Dari dulu sampai sekarang permasalahannya ikhtilaf kunut enggak dalam sholat subuh. Tuh, permasalahan aja gitu. Ya. Ini Pak. Nah makanya ini diperlukan wa'azin finnas. Wahai Ibrahim, panggillah manusia. Artinya kita disuruh belajar kepada orang yang diperintahkan Allah untuk memanggil manusia. Disuruh belajar kepada Ibrahim. Makanya
mereka-mereka yang niat untuk melaksanakan ibadah haji, kalau pergi membawa konsep haji bekal takwa, maka sampai di sana akan menerima pesan Allah. Nanti pulang, ya, pesannya itu apa di sana? Pesannya itu yaitu menggali tauhid. Bisa nggak lihat Ka'bah, dia gali tauhid. Bisa nggak dilihat makam Ibrahim, dia gali tauhid. Bisa nggak dia melihat Hijri Ismail, dia gali tauhid. Di situ ada, ya, tauhid yang harus digali. Nanti di Madinah, lebih hebat lagi. Makanya waktu Al-Fakir, saya pribadi umroh, ya, bersama guru kami, mursyid kami, itu melihat beliau itu banyak nangisnya di Madinah. Karena apa? Karena di situ ada sosok teladan yang luar biasa. Rasulullah SAW setiap kesempatan beliau duduk nangis lagi lihat Nabi, apalagi di tempat Uhud itu, luar biasa. Nah, oleh karenanya beliau pun juga nggak mau lama-lama yang namanya di Mekah, di Madinah, maunya segera pulang. Karena apa? Untuk membawa ajaran ini, membawa misi ini. Beda sama kita yang nggak ngerti, maunya lama-lama di sana numpuk pahala, ngerti maka ada. Iya kan? Ini Pak. Makanya ya adalah umur arba'in, 40 hari, ninggalin tempat, ninggalin rumah, padahal itu masyarakat, itu orang miskin kelaparan. Ini Pak. Nah makanya inilah konsepnya 10 menit lagi. Baik Bapak Ibu, jadi kalau orang yang pergi haji punya konsep haji, punya bekal takwa, dia bisa mampu menangkap pesan Allah dengan menggali ajaran tauhid yang ada di sana. Pulang dia bawa bekal pembaruan untuk bangsa dan negeri, sehingga permasalahan negeri selesai. Baik Bapak Ibu, itu konsep haji. Ya, mudah-mudahan suatu saat kita diberikan rezeki oleh Allah dan kita paham. Makanya penantian puluhan tahun, penantian bertahun-tahun itu sebenarnya ya kita bisa manfaatkan untuk mencari, membangun kerangka takwa melalui tadi musyahadah. Apa itu musyahadah? Pengamatan terhadap alam semesta, termasuk diri kita sendiri. Makanya nanti Bu ya di surah Al-Hajj di sini nih, ini baru yang pertama ya Bu. Sesungguhnya keguncangan hari kiamat teramat pedih. Sampai-sampai di ayat kedua Allah gambarkan ya yauma tarawnaha tazhalu. Nih Ibu. Di ayat kedua sampai Allah gambarkan seorang ibu yang sayangnya luar biasa kepada anaknya, sedang menyusui sayang saat itu sampai anaknya ditinggalin. Saking ngerinya hari kiamat. Sampai ibu yang sedang mengandung, saking ngerinya timpa sangkakala saat itu, sampai membuat bayi yang di dalam itu ketakutan keluar, keguguran. Ini kalau dikasih tahu sama Allah ayat kedua ini, sampai mana sih jauh rasa kita biasa aja? Apa ada rasa takut gitu? Coba Pak, kita nilai diri kita. Kalau masih biasa aja, gak ada rasa takut. Itulah yang membuat seharusnya kita bertobat kepada Allah. Karena kalau orang sakit itu nggak bisa merasakan nikmatnya makan, antak rasanya. Makanya kalau ayat ini nggak bisa kita rasakan, berarti ada penyakit dalam diri. Kita harus pergi kepada ahlinya berobat. Ini Bu. Nah, apalagi nanti di ayat ini Pak ya, di ayat yang ketiga, kalau kita pergi haji di ghairi ilmin, nggak ada ilmu takwa bukan. Nih, wa yattabi'u kulla syaitan, dia akan mengikuti bisikan setan. Itu tadi dibisikin, udah lu sebanyak-banyaknya, ya naikin jabatan, ya merasa dirinya itu udah paling benar. Ya.
Dan di sini ayat yang kelima dipanggil lagi, ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin, kata Allah. Aku udah jelasin wahai manusia. Guncangan hari kiamat itu pedih. Seperti apa rasanya tadi? Seperti wanita meninggalkan anak bayi ke kuburan dalam kandungan ibu. Lalu kata Allah, wahai manusia, masih ragu, kata Allah. Kamu masih ragu, kata Allah. Kalau masih ragu, lihat dari apa kamu diciptakan. Ini ada di sini, Pak. Makanya di sinilah pentingnya tauhid rububiyah. Ya, sebelum sampai kepada tauhid uluhiyah. Baik Bapak Ibu, masih dari 5 menit. Kalau mau ada pertanyaan, silakan. Tidak ada? Cukup? Cukup ya? Oh, karena udah gak sabar mau olahraga ya. Sekarang olahraga batin. Oke, baik Bapak Ibu, kalau yang cukup, ya mari sama-sama kita cukup, kita akhiri dengan doa. Ya, lagi-lagi kalau Bapak Ibu mau mendalami lagi, ayo tolong dulu. Hari ini minggu keempat kajian bulanan di majelis kami. Ya, kalau mau datang silakan, monggo. Nanti dimulainya pukul 8 sampai zuhur. Itu yang datang puluhan ribu orang. Ya, kalau mau searching Google Map, tulis saja Masjid As-Samawat di Google Map. Nanti muncul di situ Masjid As-Samawat, apa namanya, Desa Pohon. Oke. Atau tulis juga di situ Ispak Tik 2 gitu bisa. Oke, baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita tutup dengan doa. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala kulli halin wa fi kulli halin hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma sallim ummata sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin irhamna. Ya Rabb, terima kasih di pagi hari ini Engkau kembali memberikan rahmat dan kasih sayang. Engkau kembali membangunkan kami dari tidur kami. Engkau kembali membukakan mata kami, ya Allah. Ampunilah ya Allah apabila kami bangun dari tidur kami lupa berterima kasih, kami lupa bersyukur kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah kami termasuk hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur, dengan mensyukur setiap nikmat yang Kau berikan sekecil apapun, dengan selalu melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Ya Allah, ya Rabbana, di bulan Dzulhijjah ini menyongsong tanggal 10 Dzulhijjah, ya Allah, di mana dipertaruhkan keyakinan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Terima kasih ya Allah, pada pagi hari ini Kau berikan ilmu pendidikan kepada kami melalui surah Al-Hajj ayat pertama ini, ya Allah. Engkau panggil kami, Engkau pertanyakan kami, Engkau perintahkan kami untuk bertakwa kepada-Mu, ya Allah. Dan terima kasih ya Allah, Engkau kuatkan keyakinan kami dengan Engkau berikan penjelasan bagaimana dahsyatnya hari kiamat, ya Allah. Kalau pada hari ini belum muncul rasa dalam diri kami, ya Allah, rasa takut, rasa khawatir, ya Allah, akan ayat yang Kau berikan dalam surah Al-Hajj ini, ya Allah, kami akui masih banyak kelalaian kami, ya Allah. Kami akui masih banyak penyakit dalam diri kami, ya Allah. Di pagi hari ini, melalui wasilah kedua orang tua kami, melalui wasilah guru-guru kami, melalui wasilah baginda Rasulullah SAW, bimbing kami, ya Allah, dalam rangka menuju takwa kepada-Mu, ya Allah. Bimbing kami, ya Allah, dalam memunculkan rasa takut, rasa tunduk dan patuh kepada-Mu terhadap ayat-ayat yang Kau berikan, ya Allah, baik terhadap ayat-ayat dalam Al-Quran maupun ayat-ayat dalam alam semesta ini, ya Allah, termasuk ayat-ayat yang ada dalam diri kami, ya Allah.
Ya Allah, Ya Rabbana, semoga duduk sibuk kami di tempat ini menjadi penyebab Engkau mengampuni dosa kedua orang tua kami, Engkau mengangkat derajat kedua orang tua kami, Engkau mengampuni dosa istri, suami, dan anak-anak kami, Ya Allah, dan Engkau memberikan keberkahan, Ya Allah, untuk bangsa dan negeri ini. Ya Allah, Ya Rabbana, berikanlah kemudahan, berikanlah bimbingan kepada saudara-saudara kami yang sedang melaksanakan ibadah haji, Ya Allah. Semoga mereka pulang membawa pembaruan untuk bangsa dan negeri ini, Ya Allah. Semoga dengan kedatangan mereka ke tanah air, Engkau selesaikan permasalahan bangsa dan negeri ini, Ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.